Pernah nggak sih Anda mikir, pas lagi ngopi gitu ya, tiba-tiba harga kopi di kafe langganan Anda melonjak drastis cuma gara-gara, ada satu kapal kargo yang nyangkut di terusan Suez. Iya, itu efek domino yang luar biasa ya, dari rantai pasok kita. Bener banget. Nah, waktu kita pesen barang hari ini, terus besoknya langsung sampai, kita tuh jarang banget sadar ada sistem raksasa yang menopang peradaban kita. Padahal itu ibarat urat nadi ya, sangat rapuh tapi vital. Tepat. Jadi di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita punya satu misi. Kita mau membedah anatomi dari tantangan logistik modern, dan juga melihat bagaimana penguasaan data itu bisa mengubah kekacauan global ini menjadi kendali yang strategis. Dan kata kekacauan itu pas banget sih sebenarnya untuk menggambarkan situasi sekarang. Ah iya, gimana tuh kondisi realnya di lapangan saat ini? Saat ini tuh rantai pasok modern bener-bener dihantui sama 3 titik gesekan utama. Yang pertama itu ketidakpastian pasar. Ini gara-gara krisis global dan ya regulasi lintas batas yang berubah-ubah terus. Masuk akal. Terus yang kedua apa tuh? Yang kedua, ada semacam tarik ulur gitu antara efisiensi biaya operasional melawan besarnya investasi untuk sistem yang baru. Dan yang ketiga, ini yang paling sering kejadian. Apa itu? Masalah integritas data atau biasa kita sebut blind spots. Blind spots ya, berarti informasi itu kayak terperangkap di silo-silo antar departemen gitu kan? Betul sekali. Departemen A nggak tahu apa yang dikerjakan Departemen B. Wah, coba deh kita bayangin ini secara praktis ya. Mengelola rantai pasok tanpa integritas data tuh, ibaratnya Anda lagi memimpin sebuah orkestra simfoni raksasa, tapi masalahnya pemain biola, peniup trompet sama kondukturnya tuh ada di benua yang beda-beda. Dan semuanya pakai penutup telinga ya. Nah, itu dia. Semuanya pakai penutup telinga. Anda dituntut untuk bikin harmoni yang bagus, tapi Anda sendiri nggak tahu nada apa yang lagi dimainin sama orang lain. Gimana coba? Ya pasti hancur berantakan sih. Makanya mengandalkan data historis di situasi kayak gitu tuh sama aja kayak, konduktor yang nyuruh musisinya mainin partitur tahun lalu untuk penonton hari ini. Oh, wow. Berarti data lama tuh udah nggak bisa dipakai sama sekali ya? Sangat tidak relevan. Dinamika pasar kan berubahnya agresif banget ya sekarang. Apa yang terjadi 6 bulan lalu tuh seringkali udah nggak bisa dijadikan patokan lagi. Oke, jadi ketidakpastian itu konstanta yang baru ya. Terus, gimana cara kita ngelepas penutup telinga dari analogi orkestra tadi? Satu-satunya cara ya lewat hierarki penguasaan data. Jadi ada 3 lapisan di sini. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu lapisan operasional. Lapisan operasional, ini yang di lapangan langsung ya? Iya, benar. Di sini kita butuh sensor IoT dan sistem RFID. Jadi konsep kerjanya begini. Daripada petugas gudang nyatet barang masuk pakai barcode manual yang rawan salah ketik atau terlewat, Mendang diotomatisasi gitu kan? betul, setiap palet itu langsung dipasangi chip RFID. Begitu paletnya lewat gerbang gudang, sensornya langsung mendeteksi secara real time. Oh, jadi sistem langsung update stok detik itu juga? Tepat sekali. Jadi yang namanya human error itu langsung tereliminasi sepenuhnya. Keren sih. Berarti lapisan operasional ini tugasnya mastiin fondasi datanya akurat. Tapi gimana caranya data dari gerbang gudang tadi bisa sampai ke manajemen pusat tanpa nyangkut di silo-silo departemen tadi? Nah, disinilah peran lapisan kedua masuk, yaitu lapisan taktis. Di sini sistem ERP yang berbasis cloud computing itu mulai bekerja. Oke, jadi semuanya ditarik ke cloud gitu ya? Ya? Iya, persis banget. Nah, barulah setelah itu kita masuk ke lapisan ketiga. Apa tuh lapisan ketiganya? Lapisan strategis. Di tahap ini, big data dan AI yang ambil alih. AI ini nggak cuma nyatet data loh, tapi dia menyimulasikan jaringan makronya. Oh, dia bisa bikin simulasi juga. Kayak gimana tuh contohnya? Misalnya, AI memprediksi kapan pelabuhan bakal penuh. Dia ngitungnya berdasarkan data cuaca dan lalu lintasan kapal global. Tunggu. Saya mau menantang gagasan ini sedikit deh. Kalau AI udah bisa memprediksi cuaca dan bikin simulasi seluruh jaringan secara otomatis, terus intuisi manajer logistik yang misal udah kerja 30 tahun, itu jadi nggak kepake dong. Oh, nggak gitu konsepnya. Intuisi itu nggak jadi usang kok. Tapi fungsinya yang berevolusi. Maksudnya berevolusi gimana tuh? Pengalaman manajerial itu tetap luar biasa penting ya, buat negosiasi atau buat membaca sentimen pasar. Tapi bagaimanapun juga, otak manusia kan nggak dirancang buat ngitung jutaan variabel secara bersamaan setiap detik. Iya juga sih. Nggak mungkin kita ngitung data cuaca sama rute kapal sekaligus di kepala ya. Nah, itu dia.
Tanpa integrasi data real-time yang valid dari sistem tadi, intuisi sehebat apapun pasti bakal kalah telak sama fluktuasi pasar yang tiba-tiba. Oke, itu nyambung ke satu dinamika menarik yang ada di sumber kita hari ini. Namanya infinity loop atau simpul tak terbatas. Jadi ini bukan cuma soal data ngalir dari bawah ke atas terus udah gitu aja kan? Betul, ini lebih ke ekosistem yang saling timbal balik antara visi strategis dari atas dan realitas yang ada di lapangan. Sistem AI di pusat mutusin kalau rute pengiriman A itu yang paling murah. Tapi kemudian sensor RFID harian di lapangan ngelaporin ada anomali nih. Anomali kayak macet gitu ya di rute A. Iya persis, ternyata ada kemacetan konstan di pelabuhan rute A yang bikin biaya bahan bakarnya justru membengkak. Oke. Terus sistemnya bakal ngerespons gimana tuh? Sistem akan langsung memodelkan skenario baru. Dia bakal memicu keputusan strategis baru saat itu juga. Entah itu memindahkan rute atau bahkan ngerelokasi keseluruhan gudang. Oh, buat nyediain buffer atau cadangan waktu tuh ya? Benar banget. Supaya logistik tetap jalan. Wah, jadi efektivitas rantai pasok yang sejati itu sama sekali bukan tentang kepatuhan buta pada rencana awal ya? Sama sekali bukan. Itu tentang seberapa cepat sistem bisa merevisi dirinya sendiri berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik kesimpulan eksekutifnya untuk Anda yang mendengarkan, ada 3 pilar utama nih untuk bisa bertahan. Pertama, keselarasan hierarkis dari operasi harian sampai ke visi makro. Dan yang kedua itu mitigasi ketidakpastian, caranya ya lewat pemodelan skenario dan penyiapan buffer tadi. Betul. Dan yang ketiga ini krusial banget. Investasi infrastruktur digital kayak IoT dan AI itu udah bukan lagi sekedar tren gaya hidup korporat. Itu ibaratnya, oksigen buat bisa bernafas di tengah kompetisi logistik modern. Benar banget. Rantai pasok tuh udah bukan cuma soal mindahin kotak kardas dari titik A ke titik B. Dia sekarang adalah organisme yang bernapas dan bereaksi murni melalui data. Sepakat. Nah, sebelum kita tutup eksplorasi mendalam kita hari ini, ada satu hal yang patut Anda renungkan. Apa tuh? Coba bayangkan, jika di masa depan sistem ini jadi sangat sempurna, AI bisa